Ini pertanyaannya bagus banget nih. Bunda, apakah mindset bawah sadar itu dipengaruhi juga oleh habit? Iya, kan tadi lihat kan bagian yang di bawah sadar, ada habit kan di situ, kebiasaan. Jadi bagaimana kebiasaan Anda itu akan berpengaruh nantinya ke konsep uang Anda, ya. Nah, habit ini dibentuk dari sejak kita kecil, ya. Jadi hati-hati kalau Anda menanamkan konsep uang ke anak. Ini orang tua sering sering begini nih. Kalau anak misalnya ya minta uang, nanti orang tuanya kebetulan mungkin nggak punya uang ya, seringnya ngomel gitu, nggak sadar. Emang uang kayak pohon bisa uang emang uang itu ngambil kayak daun aja metik di pohon. Nah, uang emang tumbuh kayak pohon, tinggal metik aja gitu ya. Nah, ini akhirnya memasukkan mindset di bawah sadar kepada anak bahwa uang itu susah, susah banget. Coba kalau Anda bayangkan ketika anak itu meminta uang kepada Anda mengatakan begini, oke nak, kamu butuh uang ya? Ya nak, kita nanti berusaha nak, berdoa sama Allah, insya Allah pasti ada. Kalau kamu menginginkan sesuatu, mau berusaha, mau berdoa kepada Allah, apalagi tujuannya kebaikan, insya Allah nak pasti ada jalan, pasti uangnya ada. Enak kan? Tapi kalau Anda belum apa-apa, sudah marah sama anak Anda, dikit-dikit duit, emang duit kayak uang, kayak ngambil duit, kayak metik pohon gitu ya, metik daun, itu bahaya. Coba Anda bayangkan, ya, ini kisah nyata. Ada seorang anak pemulung, mereka nggak punya rumah, dia bilang begini ketika lewat mall yang bagus ya, ibu-ibu mallnya bagus, yuk masuk ke sana gitu. Ya nyadarlah namanya pemulung, bajunya gimana ya. Apakah ibunya bilang sama anaknya, nak sadar diri dong kamu nak, kamu siapa sih, kita siapa sih, kita ini bau ya. Dibandingkan dengan seorang ibu yang mengatakan begini, oh kamu pengen ke mall nak ya, aduh iya ibu juga pengen nak, ayo nak mari kita nak bekerja dengan keras nak, bekerja dengan giat, insya Allah ada duit nak, nanti kita ke mall ya nak ya. Membangkitkan semangat sama anak, ya nggak? Kemudian lewat ada mobilnya bagus, anaknya bilang bu mobilnya bagus ya bu ya, ya bu naik mobil itu bu, ya beli mobil itu. Ibunya marahin dia, ya. Kebayang kalau memarahin dia, kamu ini, kita ini cuma pemulung, kamu mikir yang enggak, mikir dong, tahu diri dong. Kira-kira apa yang dimasukkan di bawah sadar anak? Kita masukkan bawah sadar anak bahwa kita nggak mungkin mencapai itu. Itu mimpi di siang bolong. Tapi kalau kita ngomong sama anak, oh ya mobilnya bagus nak ya, aduh ibu juga pingin nak, ayo nak, mari nak kita berusaha nak, berdoa nak, insya Allah nak, Allah pasti kasih nak, nanti nak, kamu nanti punya mobil nak, bahkan lebih bagus nak, daripada itu nak mobilnya. Kira-kira anak ini semangatnya. Terus, melihat ada rumah bagus, anaknya bilang, bu, kita ganti beli rumah ya bu ya, yang bagus kayak gitu. Ibunya bilang apa? Kamu ini ya, bener-bener anaknya nggak tahu diri ya. Apa terjadi? Coba kalau kita bilang, nah iya nanti kamu nak kumpulin duit yang banyak ya nak ya, punya rumah, kita punya rumah, punya mobil, kamu ajak ibu jalan-jalan ke mall, makan. Jadi selalu tanamkan pada anak bahwa uang itu bisa diupayakan. Oleh karena itu, banyak ahli yang mengatakan bahwa ketika seseorang berada di suatu tingkat kekayaan tertentu, maka anak-anaknya akan cenderung berada pada tingkat kekayaan yang sama. Atau ketika Anda punya keluarga, bersaudara, maka satu keluarga ya, kakak adik satu keluarga itu akan cenderung memiliki tingkat kekayaan yang kurang lebih sama. Karena apa? Dibentuk oleh orang tua dengan habit, dengan mindset yang sama. Benar nggak? Tapi pun ada orang yang nggak mampu, orang yang susah, bisa melebihi dari itu. Iya ada, tapi nggak banyak. Jadi hati-hati menanamkan mindset Anda. Kalau Anda pengusaha, Anda pebisnis saat ini, kemudian Anda berpikir nyari uang susah, Anda menarik di bawah sadar Anda kesusahan. Ingat, otak Anda, pikiran Anda, satu kali Anda berpikir, dia akan menarik 10 kali lipat lebih banyak. Kenapa bisa 10 kali lipat lebih banyak, Bunda? Konsepnya sederhana. Satu neuron otak terhubung dengan 10 neuron lainnya. Jadi kalau ada satu pikiran di otak Anda, itu berarti Anda memicu 10 pikiran lainnya yang sama dengan satu hal yang Anda pikirkan. Jadi kalau Anda pikir sulit, nyari duit sulit, ya udah, Anda membuat 10 kuadrat kesulitan. Tapi kalau Anda berpikir, nyari duit itu mudah, gampang, pasti ketemu caranya, pasti ada. Maka Anda akan menemukan solusi kuadrat, akan menemukan uang lebih banyak lagi.
Ada yang komplain di chat. Berarti harus afirmasi ya Bun. Benar afirmasi. Tapi ingat, yang mengafirmasi bukan otak Anda, batin Anda. Ya, kenapa banyak orang ikut pelatihan positive thinking itu gagal? Karena apa? Yang positive thinking di sini doang. Batinnya mah kagak. Batinnya ragu, batinnya nggak yakin. Ya udah. Tadi kan lihat bagian bawah sadarnya. Bagian bawah sadar apa? Otak bawah sadar itu hanya 10%. Ya, kesadaran itu hanya 10%. Sebagian besar energi Anda ada di bawah sadar, 90%. Jadi kalau Anda hanya positif, batinnya di sini ngenes, susah, bentrok, nggak dapat. Jadi ketika Anda ingin kaya, Anda ingin sukses, itu harus diresapi. Ya, Anda butuh duit diresapi. Ya, sebenarnya ada agama mengajarkan kepada kita bahwa salah satu cara untuk kita sukses itu dalam bidang kekayaan itu apa? Dengan bersyukur. Kenapa bisa dengan bersyukur? Itu menarik sukses. Karena ketika Anda bersyukur, di sini batin Anda full of abundance, ya, penuh dengan keberlimpahan di sini batin Anda. Berarti Anda menarik lebih banyak apa? Lebih banyak keberlimpahan. Benar. Karena Anda bersyukur. Ya Allah, saya bersyukur ya masih bisa makan, walaupun makannya mungkin hanya nasi dengan garam. Ya, sebelumnya Anda mungkin bisa makan nasi dengan ayam. Tapi sekarang Anda bersyukur. Syukur kuadrat itu akan menarik lebih banyak hal-hal positif dalam kehidupan Anda. Secara psikologi, bukan psikologi bawah sadar, psikologi normal aja ya. Kita manusia lebih senang bergaul dengan orang yang optimis dibanding bergaul dengan orang yang depresif dan orang yang suka mengeluh. Benar nggak? Tuh. Nah, ayo semangat bisa. Tadi kan Bunda sudah bilang bahwa semakin banyak kekayaan kita, banyak hal-hal unpredictable di dalamnya. Artinya apa? Kalau kita yakinin bahwa kehidupan kita ternyata itu banyak terjadi atas izin Allah. Rezeki kita terjadi atas izin Allah. Berarti harus mana sandaran? Tahu. Perbaikilah ibadah kita. Oke, PR banget ya, harus positive talk. No. Bukan positive talk. Tapi positive heart. Hati yang positif. Hati yang penuh bersyukur. Hati yang diisi dengan hal-hal yang baik. Karena dengan hati yang baik, kita akan menarik lebih banyak kebaikan pula. Termasuk keuangan.